Halo semua, selamat bergabung kembali di video pembelajaran untuk Relational Database Design. Masih tentang Functional Dependency Theory. Pada video ini kita akan membahas mengenai canonical cover. Misalnya kita memiliki sekumpulan functional dependency F yang terdefinisi pada sebuah skema relasi. Setiap kali user melakukan updating terhadap relasi, maka sistem basis data akan memastikan terlebih dahulu bahwa updating ini tidak melanggar functional dependency yang terdefinisi di dalam F. Artinya apa? Artinya semua functional dependency akan diperiksa terlebih dahulu. Apabila kemudian ternyata update ini akan menyebabkan pelanggaran, maka sistem akan menolak proses update dan akan melakukan rollback. Effort yang dilakukan untuk memeriksa apakah ada functional dependency yang akan dilanggar seandainya update dilakukan, itu bisa diperkecil atau bisa dikurangi dengan cara melakukan simplifikasi terhadap himpunan functional dependency yang harus diperiksa. Dengan syarat bahwa himpunan functional dependency yang baru yang merupakan hasil simplifikasi ini tetap memiliki closure yang sama dengan himpunan functional dependency awal. Nah, himpunan functional dependency yang lebih simple ini disebut sebagai canonical cover dari himpunan functional dependency awal. Dan untuk dapat mendefinisikan canonical cover dari sebuah himpunan functional dependency, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang disebut sebagai atribut ekstra. Sebuah atribut di dalam suatu functional dependency yang terdefinisi sebagai elemen F itu dinyatakan sebagai atribut ekstra di dalam functional dependency tersebut jika atribut tersebut bisa kita hilangkan dan tidak mengubah closure dari F. Sekarang kita coba lihat atribut ekstra yang muncul di left hand side atau di ruas kiri dari functional dependency. Menghilangkan sebuah atribut dari left hand side dari sebuah functional dependency itu akan membuat constraint menjadi lebih kuat. Kenapa constraint jadi lebih kuat? Misalnya di sini, saya memiliki functional dependency AB determines C. Apabila atribut B dibuang dari ruas kiri functional dependency, maka A determines C yang dihasilkan ini mungkin akan memberikan functional dependency yang lebih kuat. Kenapa A determines C ini lebih kuat dibandingkan AB determines C? Karena functional dependency A determines C itu secara logik akan menyebabkan atau akan menurunkan AB determines C. Tetapi AB determines C tidak secara otomatis jika berdiri sendiri akan logically imply A determines C. Kenapa? Karena pada AB determines C saya membutuhkan dua atribut A dan B untuk kemudian dapat menentukan secara unik nilai C. Tentu saja jika hanya berdiri sendiri, dia tidak akan secara logik mengimply A determines C. Tapi mungkin saja kita dapat menghilangkan B dari functional dependency AB determines C secara aman. Misalnya, kita memiliki functional dependency AB determines C dan A determines D dan kemudian D determines C. Pada himpunan functional dependency ini, AB adalah atribut ekstra. Kenapa? Karena F ini secara logik akan mengimply keberlakuan A determines C. Kita punya A determines D dan kita punya D determines C. Sehingga otomatis A determines C sebenarnya terdefinisi juga di dalam F+. Oleh sebab itu,
B merupakan atribut ekstra pada functional dependency AB determines C. Baiklah, selanjutnya kita lihat definisi yang lebih persis mengenai atribut ekstra pada ruas kiri sebuah functional dependency. Misalnya kita memiliki sebuah himpunan functional dependency F dan sebuah functional dependency alpha determines beta yang merupakan elemen dari F. Atribut A itu merupakan atribut ekstra di dalam alpha, jadi di ruas kiri dari functional dependency, jika A merupakan elemen dari alpha dan dari F apakah bisa menurunkan semua functional dependency yang terdapat di dalam F aksen dengan F aksen yang merupakan F dikurangi alpha determines beta ditambah alpha minus A determines beta. Jadi pada ruas kirinya kita hilangkan atribut A. Nah, untuk memeriksa apakah atribut A yang merupakan elemen dari alfa itu merupakan atribut ekstra di dalam alfa, maka kita misalkan gamma ini adalah alfa dikurang A. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita tinggal memeriksa apakah gamma determines beta bisa diturunkan oleh F. Caranya bagaimana? Caranya hitung closure dari gamma dengan menggunakan functional dependency yang terdapat pada F dan kemudian periksa apakah beta merupakan bagian dari closure dari gamma. Apabila beta merupakan closure dari gamma, artinya A adalah atribut ekstra pada alpha. Kita coba lihat penerapan dari algoritma tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki F, AB determines C, A determines B, dan B determines C. Untuk memeriksa apakah B merupakan atribut ekstra di dalam AB determines C, maka kita periksa apakah F implies F aksen. Dengan definisi seperti ada di sini, yaitu AB determines C, sekarang kita ganti menjadi A determines C, kemudian dua functional dependency lainnya sama dengan yang terdapat di F. Karena functional dependency A determines B dan B determines C ini ada di kedua himpunan functional dependency, kita tidak perlu periksa. Jadi yang perlu kita periksa hanya A determines C, di mana A ini sama dengan gamma yang tertulis pada aturan berikut ini. Kita akan periksa apakah A determines C dapat diturunkan dari F. Caranya bagaimana? Yang pertama kita hitung closure dari A dengan menggunakan F. Kita dapat dari A saya bisa mendapatkan B. Dari B kita bisa mendapatkan C, sehingga closure dari A adalah ABC. Karena C adalah subset dari ABC, maka kita bisa bilang bahwa A determines C bisa diturunkan dari F. Oleh sebab itu, B merupakan atribut ekstra pada functional dependency AB determines C. Nah, setelah mengetahui bagaimana definisi atribut ekstra pada left hand side functional dependency, selanjutnya kita coba definisikan bagaimana atribut ekstra di ruas kanan dari functional dependency. Menghilangkan sebuah atribut dari ruas kanan sebuah functional dependency itu dapat menghasilkan constraint yang lebih lemah. Misalnya di sini kita memiliki functional dependency AB determines CD dan kemudian kita hilangkan C dari ruas kanan. Maka kita sekarang mendapatkan functional dependency yang mungkin lebih lemah yaitu AB determines D. Kenapa lebih lemah? Karena kalau diganti dengan AB determines D, maka berarti sekarang AB saja tidak bisa dipakai untuk menentukan nilai C.
C. Tentu saja constraint yang dihasilkan menjadi lebih lemah. Oke, baiklah selanjutnya. Tapi bisa saja sebetulnya kita menghilangkan C dari AB determines CD secara aman. Artinya apa? Artinya menghilangkan C dari ruas kanan functional dependency ini tidak menyebabkan batasan AB determines C menjadi hilang. Misalnya di sini saya memiliki functional dependency AB determines CD dan A determines C. Maka, walaupun C saya buang dari ruas kanan, saya tetap bisa menurunkan functional dependency AB determines C. Kenapa? Karena kita tahu dari A bisa determines C, sehingga kalau saya tambahkan B di ruas kiri, maka otomatis AB juga determines C. Oleh sebab itu, menghilangkan C dari ruas kanan itu tidak membuat F menjadi lebih lemah. Dalam hal ini, C kita sebut sebagai atribut ekstra. Nah, misalnya kita memiliki sekumpulan functional dependency F dan sebuah functional dependency alpha determines beta elemen F. Maka, sebuah atribut A merupakan atribut ekstra pada beta jika A merupakan elemen beta dan F aksen yang merupakan F dikurangi alpha determines beta ditambah alpha determines beta minus A, jadi menghilangkan A dari ruas kanan alpha determines beta, itu secara logik akan implies F. Caranya bagaimana memeriksanya? Apabila F aksen didefinisikan sebagai F dikurangi alpha determines beta ditambah dengan alpha determines beta kurang A, jadi yang sudah dihilangkan atribut ekstra dari ruas kanannya, maka kita periksa apakah alpha plus dengan menggunakan F aksen itu mengandung A. Apabila alpha plus dengan menggunakan F aksen mengandung A, itu artinya A adalah atribut ekstra pada beta. Baik, kita coba menggunakan algoritma atau aturan ini untuk memeriksa apakah C merupakan atribut ekstra pada AB determines CD. Kita akan memeriksa dengan menggunakan F aksen. Kita hilangkan C dari ruas kanan sehingga menjadi AB determines D. Kemudian functional dependency yang lainnya sama. Kita lihat apakah dia implies F. Kembali, karena yang berbeda hanya FD yang pertama ini, maka kita cukup periksa apakah functional dependency AB determines CD bisa diturunkan dari F aksen. Kita cari AB plus dengan menggunakan F aksen. Kita bisa lihat dari sini bahwa dari AB saya bisa dapat D. Kemudian dari A kita bisa dapat E, sehingga sekarang AB, DE. Dan kemudian dari E kita bisa dapat C, sehingga menjadi AB, C, DE. Karena C dan D adalah subset dari dari AB plus, maka kita bisa bilang bahwa AB determines CD itu bisa diturunkan dengan menggunakan F aksen. Oleh sebab itu, C merupakan atribut ekstra pada AB determines CD. Setelah mengetahui definisi atribut ekstra, sekarang kita definisikan canonical cover.